Oke, baik semuanya. Selamat malam, selamat hari Kamis, Bapak Ibu semua. Perkenalkan saya Diana, saya produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Senang sekali ya rasanya kita berjumpa lagi di hari Kamis jam 8 malam ya, di mana ini adalah acara rutin dari FAI yaitu seminar kesehatan ya. Dan malam hari ini acara seminar kesehatan kita akan dibawakan oleh dokter kesayangan kita yaitu Dr. Winda dengan judul manfaat cocoa flavonol untuk proses detoksifikasi. Nah, ini penting banget Bapak Ibu ya, bisa menjadi informasi awal bagi memang yang belum pernah konsumsi eh, nutrisi herbal ya dari FHI, mungkin bisa dikasih informasi sedikit bahwa memang beberapa orang akan mengalami proses detox dan tapi itu tidak perlu khawatir karena akan proses detox itu tidak akan berjalan lama dan tentunya akan memberikan manfaat kesehatan untuk Bapak Ibu semua. Oke, baik, langsung saja nanti akan dijelaskan materinya ya dengan Dokter Winda. Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat dan kolom chat akan saya tutup 15 menit sebelum acara berakhir. Kita panggil dulu Dokter Winda. Halo. Halo. Sebentar. Oh, ter-unmute. Oke. Oke, 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 oke. Kayaknya tadi saya nggak Oke, cek tes. Oke, dok. Sudah ya, dok ya. ya sudah. Oke, ini dokter kesayangan kita ya. Cantik sekali ya. Oke, silahkan dokter Winda untuk materinya. Detoksifikasi ya, dok ya. Yes. Oke, sudah muncul ya, dok? Oke, udah muncul. Oke, silahkan. Uh, Oke, thank you, Di. Selamat malam, semangat pagi, teman-teman FHI di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Tadi aku sempat lihat di chat, Bu Oki, Pekanbaru hadir. Hai, Pekanbaru. Tadi juga aku sempat ngeliat-liat juga partisipansnya ada yang dari Toli-Toli, ada dari Riau, Bekasi, wow, ya banyak macam-macam nih ya. Bogor juga ada, wah seru nih kayaknya ya malam hari ini ada dari banyak daerah di Indonesia. Nah, hari ini seperti biasa, halo Jawa Barat Cikarang hadir. Nah, hari ini topik yang mau saya bawakan adalah Kofefanol untuk detox. Oke, baik. Teman-teman, sepertinya terjadi kendala dari dokter Winda ya. Ada freeze, dok, tadi, dok. Nge-freeze tadi. Nge-freeze dikit ya, Iya, nggak apa-apa. nge-freeze dikit. Oke, baik. Bisa kita Oke, lanjutkan lagi ya. oke, ini udah lancar lagi ya. Sudah, dok. Siap. Nah, karena kita ngebahas tentang detoksifikasi, berarti kita akan ngebahas tentang bersih-bersih. Tapi bersih-bersih apa nih ya? Namanya bersih-bersih pasti ada hubungannya dengan sampah, racun, dan segala macam yang perlu dibuang. Nah, cuman yang kita bahas kali ini bukan bersih-bersih rumah atau bersih-bersih halaman rumah kita. Enggak, kita sedang membahas bersih-bersih tubuh kita. Jadi tubuh kita juga perlu dibersihin teman-teman dalamnya ya. Jadi bukan cuma luarnya doang nih dengan kita bersih-bersih dengan mandi. Bukan itu yang kita bahas, tapi bagaimana kita membersihkan yang di dalam ini. Karena di dalam ini ternyata ada banyak sampah-sampah juga. Seperti racun, ya. Racun atau toksin itu adalah suatu substansi yang punya efek yang berbahaya untuk hidup kita. Yang termasuk dalam toksin ini atau racun ini itu bisa termasuk logam berat, biotoksin, ataupun industri kimia lainnya. Nah, inilah nanti asal mula dari kata detoksifikasi. Ya, baru kita bahas detoksifikasi. Detoksifikasi itu adalah proses pengeluaran atau penetralan sifat racun dari suatu racun. Jadi supaya racun itu tidak memberikan efek yang berbahaya lagi bagi hidup kita. Slide.
Nah, racun ini pun nanti ada dibagi dua lagi, teman-teman, ya. Ada namanya exogenous toxin dan ada juga yang namanya endogenous toxin. Kalau exogenous toxin namanya X, luar, ya. Berarti toksin yang didapatkan dari lingkungan luar. Apa saja contohnya? Itu bisa dari xenobiotik, ya. Xenobiotik ini zat kimia yang masuk ke dalam tubuh kita, ya, bisa dari makanan, ya, bisa dari minuman atau dari udara bisa. Termasuk polutan, obat-obatan, ya, itu masuk dalam kategori xenobiotik juga. Nah, tapi ada juga kadang-kadang nih kalau kita mikirnya eksogenus yang dari luar gitu ya, ini berarti bisa dong kita batasin gitu biar racun yang dalam tubuh kita nggak banyak. Tapi jangan salah teman-teman, ada lagi toksin yang satu lagi yaitu endogenous toxin. Endogenous toxin ini adalah toksin yang diproduksi oleh tubuh kita sendiri justru, ya, sebagai hasil dari ketidakseimbangan pada metabolismenya. Nah, ini yang agak sulit, ya, karena yang hasilnya malah tubuh kita sendiri, bukan dari luar. Contoh-contohnya apa aja? Racun usus. Racun usus itu biasanya kita bisa dapat dari bakteri, parasit, atau jamur. Atau hormon. Nah, kita kan erat banget hubungannya dengan hormon, kan? Nah, itu juga bisa menghasilkan yang namanya endogenous toxin, asam empedu, dan juga sisa-sisa metabolisme. Itu termasuk dalam kategori endogenous toxin. Slide. Nah, untuk proses detoksifikasi itu sendiri, sebenarnya di sini ya organ tubuh kita yang akan berperan paling penting dalam prosesnya adalah hati. Tapi hati juga tidak bekerja sendiri. Memang dialah yang nanti akan berdetoks, tapi nanti akan ada saluran-saluran pengeluarannya, ya. Jadi hasil dari detoksifikasi tersebut ya harus dibuang juga, harus dikeluarkan dari tubuh. Karena kalau sampai tetap di detox gitu ya, dinetralin racunnya, tapi tetap ditinggalin dalam tubuh juga. Nanti itu dia bisa berpotensi menjadi racun kembali. Jadi memang setelah dinetralkan harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, dikeluarkannya lewat mana aja? Bisa melalui ginjal. Kalau lewat ginjal nanti jadi urin, ya. Bisa lewat sistem pencernaan, nanti melalui feses dibawa keluarnya. Lalu bisa juga lewat kulit, itu biasanya bisa keluar lewat keringat dan juga dari paru-paru, dari saluran nafas kita. Nah, biasanya sih ada beberapa racun yang kalau dia masuk ke dalam tubuh kita bisa langsung keluar gitu aja. Jadi nggak harus melewatin hati dulu, dinetralin dulu di hati, habis itu langsung baru dikeluarin lewat jalur-jalur tadi. Ada dia yang begitu masuk bisa langsung keluar aja gitu, ya, langsung dikeluarkan lewat biasanya paling sering itu lewat feses ataupun lewat paru-paru, ya. Nah, tapi ada juga ya toksin-toksin yang harus diproses dulu, ya, diproses dulu di hati, dinetralkan dulu di hati, baru bisa dikeluarkan melalui saluran-saluran pengeluarannya, saluran-saluran pembuangannya gitu. Nah, disinilah yang kadang-kadang akan menunjukkan apakah detoksifikasi kita itu bagus atau enggak. Ya, karena kalau detoksifikasi kita itu jelek, teman-teman, itu toksin itu jadi nggak bisa keluar di dalam tubuh. Akhirnya ketabung di dalam tubuh, lama-lama makin lama meningkat, ya. Dan peningkatannya ini, itu biasanya toksin itu justru malah disimpan, akan ditabung ya, disimpan di jaringan lemak, ya, jaringan lemak di seluruh tubuh kita. Makanya bayangin aja teman-teman, kalau seandainya ini kita punya lemak yang banyak dalam tubuh kita, itu artinya kita punya tempat deposit racun yang banyak juga dalam tubuhnya. Hati-hati ya. Slide. Nah, ciri-cirinya apa aja nih gejala-gejala kita jangan-jangan punya detoksifikasi yang jelek, ya. Nah, biasanya itu kita cenderung sulit mencerna lemak. Lemak itu jadi cenderung disimpan di dalam tubuh, ya. Tidak diproses menjadi energi. Lalu bisa juga kita mengalami bau mulut, jerawatan. Terus kalau lagi PMS tuh kram, ya, suka kram-kram. Terus juga bisa juga kita malah gampang lemes ya karena gulanya malah gampang turun, atau juga kita bisa sering ngalamin yang namanya alergi. Alergi, ruam-ruam kulit ya, atau biasanya sih kalau bahasa kita mah bilangnya koreng. Koreng-korengan gitu ya. Kulitnya jadi banyak koreng-koreng
atau bahkan yang paling sering ciri-ciri dari gejala detoksifikasi yang buruk adalah sulit nurunin berat badan. Nah, hati-hati. Ya, ini biasanya saya sering banget nih banyak dapat curhatan. Dok, saya tuh susah banget deh nurunin berat badan, padahal makan udah dijaga. Ini tuh kayaknya nafas saya jadi daging. Nah, kira-kira ada yang pernah ngomong kayak gitu nggak? Nah, ini sebenarnya adalah salah satu tanda detoksifikasi yang sudah jelek. Slide. Nah, tubuh kita sendiri itu sistem detoksifikasi utamanya itu dibagi dua, ya ada dua. Jadi ada detoksifikasi xenobiotik dan juga detoksifikasi antioksidan. Ini kita bahas satu-satu. Slide. Nah, detoksifikasi xenobiotik ini adalah detoksifikasi yang akan pertama kali dilakukan oleh tubuh kita, terutama pada hati ya. Di sini prinsipnya pada detoksifikasi xenobiotik itu dia prinsipnya adalah menghancurkan zat-zat kimia dan juga logam berbahaya seperti logam berat, baik dari makanan, air maupun udara. Jadi dia akan menetralkan bahan-bahan berbahaya tersebut supaya sifat racunnya itu menjadi netral, jadi tidak uh, sifat racunnya itu tidak beracun lagi gitu ya. Nah, ini dia prosesnya itu sistemnya secara enzimatis karena dia melibatkan enzim. Slide. Nah, nanti ada dua tahapannya ya. Tahapan reaksinya itu ada dua. Jadi pertama adalah tahapan enzimatis, itu akan terjadi reaksi oksidasi, reduksi, dan asetilasi. Tujuan dari reaksi ini intinya adalah untuk menurunkan efek toksik ya, efek racun baik dari bahan kimia dan juga membuat jadi lebih larut air supaya apa? Bisa diangkut keluar dari dalam tubuh. Nah, lalu habis itu baru dia masuk ke tahap kedua adalah tahap konjugasi, yaitu tahap pelarutan di dalam air. Nah, nanti setelah dilarutkan dalam air, baru dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, ini bisa lewat urin, bisa lewat feses, bisa lewat keringat, bisa juga lewat pernafasan. Slide. Nah, beberapa toksin-toksin yang bisa dihandle dengan detoksifikasi xenobiotik ini, kalau contohnya dari faktor lingkungan, ya, xenobiotik itu tadi kan yang masuk ke dalam tubuh ya, zat-zat kimia yang masuk ke dalam tubuh. Nah, kalau dari faktor lingkungannya bisa tuh kan apa namanya racun dari merokok, dari pestisida, dari bahan organik, ya, atau bisa juga dari efek samping pembakaran daging yang dengan arang. Nah, suka grill-grill ya, bakar-bakar sate. Nah, itu kan ada toksinnya juga ya, dari arangnya itu. Nah, itu bisa didetoksifikasi dengan xenobiotik ini. Kalau yang dari dalam tubuh kita, itu bisa karena hormon, ya, hormon androgen, estrogen, atau bisa juga kita mungkin ada konsumsi steroid, yaitu itu bisa didetoks dengan xenobiotik, asam empedu, dan juga bahan kimia sekuler lainnya. Itu masih bisa dihandle oleh detoksifikasi xenobiotik. Tapi sayangnya teman-teman, itu masih belum semuanya. Ada beberapa sumber toksin yang nggak bisa dihandle dengan detoksifikasi xenobiotik. Jadi harus dihandle oleh yang satu lagi, yaitu detoksifikasi antioksidan. Slide. Nah, detoksifikasi antioksidan ini dia merupakan proses penghentian atau penghancuran spesies yang sifatnya itu reaktif terhadap oksigen, ya, atau bisa kita bilang itu contohnya adalah radikal bebas. Nah, radikal bebas ini itu bisa dari mana aja ya. Bisa dihasilkan kalau dari faktor luar ya, faktor lingkungan itu bisa dari rokok, dari polusi, dari matahari ya, banyak radikal bebas. Dari radiasi ya, itu bisa banyak radikal bebas. Nah, tapi ada juga radikal bebas yang justru dihasilkan dari dalam tubuh kita sendiri ya, sebagai efek samping reaksi internal. Bisa contohnya apa? Contohnya ada respirasi mitokondria, efek samping metabolisme kimia, peradangan akibat kerja fisik ataupun olahraga, atau juga konsumsi kalori yang berlebihan. Nah, jadi ternyata teman-teman, olahraga aja padahal bagus ya.
olahraga itu bagus. Tapi kalau kita olahraga berlebihan yang sampai mengakibatkan peradangan pada sel-sel otot kita, itu malah justru membuat efek sampingnya adalah pembentukan radikal bebas. Makanya olahraga pun nggak boleh berlebihan, teman-teman ya, harus sesuai dengan aturan. Bahkan termasuk juga makan yang berlebihan. Ya, makan berlebihan juga akan membuat metabolisme tubuh kita juga semakin meningkat. Sehingga metabolisme itu kan menghasilkan energi ya. Menghasilkan energi bagus dong, tapi dia juga punya ampas. Ampasnya adalah radikal bebas. Semakin banyak ampasnya, semakin banyak metabolismenya, maka akan semakin banyak ampas juga yang dihasilkan, yaitu radikal bebas. Makanya itu harus didetoks juga oleh detoksifikasi antioksidan. Slide. Nah, di sini ada beberapa elemen yang bisa berfungsi untuk mereduksi atau menekan radikal bebas ya. Bisa dengan reaksi enzimatis antioksidan spesifik, atau bisa juga dari antioksidan yang dari makanan atau dari internal tubuh kita sendiri, atau bisa juga fitokimia yang punya sifat antioksidan, yaitu seperti senyawa flavonoid dan terpenoid. Slide. Nah, ini dia sumber-sumber radikal bebas yang bisa dikendalikan oleh sistem detoksifikasi antioksidan. Contohnya kalau dari faktor lingkungan ya, tadi bisa dari merokok, bisa dari radiasi sinar UV, ozon, polu-polu pembakaran, maupun obat-obatan. Nah, tapi kalau yang dari dalam tubuh kita, itu dia tadi ya, metabolisme energi, makan yang berlebihan, peradangan-peradangan, baik peradangan karena olahraga tadi ya, olahraga yang berlebihan, atau peradangan karena kita sakit, ya, itu juga bisa dihandle oleh sistem detoksifikasi antioksidan. Slide. Nah, memperkenalkan produk kesayangan kita yaitu Cocoa Flavanol. Dengan varian-variannya ada Cocoa Flavanol yang original, sweet, Flavanol DTM Little 9, Flavanol Men, dan juga NutriFlow. Slide. Nah, kalau kita ngomongin soal flavanol, maka kita akan ngomongin soal flavonoid. Ya, flavonoid ini tadi kan salah satunya termasuk juga adalah elemen produksi radikal bebas ya. Jadi tentu saja dia punya manfaat yang utamanya adalah sebagai antioksidan. Tapi ternyata teman-teman, kandungan flavanol yang tinggi pada cocoa juga tidak hanya punya manfaat untuk antioksidan saja, tapi juga sekaligus terbukti juga secara klinis ternyata bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular. Jadi dalam jangka pendek kita konsumsinya, itu kita bisa mendapatkan manfaat yaitu efek dilatasi atau pelebaran pada pembuluh darah kita. Begitu si flavanol tersebut masuk ke dalam aliran darah. Cuman memang untuk mendapatkan kandungan flavanol yang tinggi ini juga nggak gitu gampang, apalagi kalau dari kokoa ya. Harus menggunakan suatu metode ekstraksi yang tepat agar kadar flavanolnya nggak justru jadi rusak. Slide. Nah, flavonoid dalam kokoa ini terutama ada kandungan yang namanya katekin dan epikatekin. Uniknya, dia itu terdapat pada molekul yang panjang. Ini yang menjadi kekuatan dari flavonoid yang dari kokoa ini. Karena biasanya pada kebanyakan makanan, katekinnya itu justru terdapat pada molekul yang pendek. Ini akan membuat karena dia rantainya panjang, sehingga dia punya cabang yang lebih banyak. Ini akan memberikan efek kekuatan dia dalam mengikat radikal bebas pun bisa lebih banyak gitu. Jadi bisa lebih kuat dan lebih banyak dalam mengikat radikal bebas maupun logam berat. Slide. Selain itu ada kandungan L-arginine juga. Arginine ini adalah asam amino esensial yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk memproduksi protein. Biasanya kita bisa dapetin ini dari makanan kita sehari-hari ya, bisa dari daging merah, daging putih, ikan, kacang-kacangan, susu, itu bisa ya. Slide. Keunikan dari arginine ini adalah dia tidak hanya sebagai asam amino esensial saja, tapi kalau dia dalam tubuh kita dibutuhkan, itu dia bisa berubah menjadi nitric oxide. Di mana nitric oxide inilah nanti yang akan berperan untuk memperlebar pembuluh darah kita. Cuman biasanya nih, karena kita punya pembuluh darah biasanya udah mulai rusak, sel-sel endotelium kita udah mulai rusak, di mana sel endotelium lah yang seharusnya memproduksi nitric oxide, sehingga akibatnya malah
produksi nitric oxide jadi kurang. Itulah yang akan membuat pembuluh darah kita kaku. Nah, kalau situasinya seperti ini, arginine bisa menggantikan dan berubah menjadi nitric oxide supaya pembuluh darah bisa dijaga, bisa tetap elastis. Slide. Nah, lalu juga ada kandungan-kandungan seperti ginseng dan guarana juga untuk di dalamnya flavanomen, di mana ginseng dan guarana selain dia punya manfaat untuk kardiovaskular, tapi dia sendiri juga punya manfaat antioksidan juga, ya, yang bagus untuk melindungi tubuh dari radikal bebas. Karena selain untuk ginseng sendiri ya, selain dia punya kandungan senyawa sterol yang punya kontribusi dalam pembentukan hormon reproduksi pada pria, tapi dia juga punya manfaat yang bagus sebagai antioksidan, sama juga dengan guarana. Ya, slide. Lalu ada kandungan Nutriflow. Kok kandungan Nutriflow lagi? Lalu ada produk Nutriflow. Ini termasuk produk kita yang baru juga. Dia ini sudah satu set minuman sehat yang tidak hanya mengandung bahan aktif flavanol 200 mg, tapi juga ada kandungan vitamin B7, vitamin C, dan juga sistein ya. Kalau Nutriflow ini memang lebih rekomen banget buat kita-kita yang pengen lebih aktif, karena apalagi buat kita yang aktif ini kan, semakin kita aktif seperti tadi ya, kita belajar tentang detoksifikasi juga, semakin kita aktif, maka metabolisme kita juga akan semakin meningkat. Selain itu juga kita akan semakin banyak terpapar dengan radikal-radikal bebas, dengan polusi dari luar juga. Sehingga kita akan sangat butuh sekali, tidak hanya butuh pembentukan energi ya, tapi juga kita juga butuh proteksi. Nah, di mana di dalam Nutriflow tidak hanya ada kandungan bahan aktif flavanol 200 mg-nya, tapi ada vitamin B7, vitamin C, dan sistein yang sudah punya efek untuk antioksidannya ya. Antioksidan sehingga bisa membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan juga melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas dan juga toksin. Slide. Nah, ini dia tadi ya. Untuk flavanol sendiri, untuk kokoa sendiri ya, itu kan memang dia tinggi banget akan flavanol. Bahkan flavanolnya juga dia flavanol yang kuat ya, antioksidan yang kuat karena dia adanya di molekul yang panjang. Sehingga dia sangat efektif sekali dalam mengikat radikal bebas. Cuman itu dia tadi, untuk mengekstrak flavanol dari kokoa itu juga nggak gampang teman-teman. Makanya baru-baru sekarang inilah ditemukan suatu metode untuk mendapatkan kadar flavanol yang tinggi dari dalam kokoa. Karena biasanya kokoa, coklat-coklat yang kita konsumsi itu justru tidak atau sangat sedikit sekali kandungan flavanol, sehingga kita tidak begitu mendapatkan manfaat kesehatannya. Nah, di sini perusahaan kita itu Berry Callebaut itu sudah mematenkan metode yang mereka temukan, di mana proses ini telah terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol kakao yang ada secara alami, di mana biasanya itu cenderung hancur dalam proses pembuatan coklat yang konvensional. Dan inilah bahan utama yang kita gunakan dalam setiap varian cocoa flavanol FHI. Slide. Tentunya sudah ada banyak banget studi klinis ya, studi klinis yang bahkan beberapa sudah dipatenkan. Ini salah satunya adalah studi klinis untuk untuk diet ya, untuk diet. Nah, di sini cocoa flavanol ternyata bisa membantu untuk menurunkan berat badan, tapi dengan cara meregulasi ekspresi gen dalam memetabolisme lemak. Jadi, supaya lemak-lemak tersebut dapat termetabolisme dengan baik. Jadi tadi kan seperti kita lihat di awal, salah satu tanda-tanda detoksifikasi yang jelek adalah sulit dalam mencerna lemak, sehingga lemak cenderung disimpan dan menjadi tempat deposit toksin-toksin. Nah, di sini dari hasil studi klinis justru bisa membantu, cocoa flavanol itu bisa membantu untuk meningkatkan metabolisme lemak, jadi meningkatkan pembakaran lemak supaya lemak-lemak tersebut itu tidak menjadi tempat-tempat penyimpanan toksin. Dan plusnya itu sekaligus dapat turun berat badan. Slide.
Lalu kita juga sudah dapat klaim yang sudah di-approve juga ya, baik dari EFSA maupun FDA. Ini sudah diakui secara internasional ya. EFSA sendiri sudah mengumumkan bahwa cocoa flavanol itu bisa membantu menjaga elastisitas pembuluh darah, di mana ini akan memberikan kontribusi dalam aliran darah yang lebih normal. Dan FDA itu yang terbaru bahkan mengumumkan bahwa bubuk koko yang tinggi akan flavanol seperti koko flavanol kita itu bisa membantu untuk menurunkan resiko penyakit kardiovaskular. Di mana kita tentunya tahu ya, penyakit kardiovaskular masih menjadi pembunuh nomor satu tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Jadi dengan kita mengkonsumsi koko flavanol, seenggaknya membantu kita untuk terhindar atau mengurangi resiko kita dalam terkena penyakit kardiovaskular. Slide. Nah, jadi kalau umpamanya kita boleh merangkum nih manfaat cocoa flavanol sebenarnya ada banyak banget ya. Tapi intinya adalah utamanya untuk kardiovaskular ya, mulai dari menstabilkan tekanan darah, mengurangi resistensi terhadap insulin, menurunkan kadar kolesterol, tapi juga basically karena dia adalah antioksidan, jadi dia juga bisa membantu untuk mengurangi resiko kanker dan bonusnya bagus untuk kesehatan kulit. Slide. Dan untuk Nutrifol sendiri, karena tadi dia sudah ada kombinasi ya, jadi dia punya tambahan manfaat juga ya dari bahan-bahan tambahan lainnya seperti bisa membantu untuk penyerapan nutrisi lebih baik, membantu metabolisme lemak dan protein yang lebih efektif lagi, melindungi sel dari stres oksidatif, dan juga bagus untuk kesehatan kulit, rambut, dan kuku, serta bisa membantu memperkuat daya tahan tubuh kita dan bagus tentunya untuk nurunin berat badan. Slide. Nah, untuk konsumsinya pada dasarnya tetap kembali kepada kebutuhan tubuh masing-masing ya teman-teman ya. Harus di trial masing-masing. Mana varian yang paling cocok, mana dosis yang paling tepat dan efektif untuk kasus teman-teman masing-masing. Tapi untuk panduan, untuk yang original dan sweet, teman-teman bisa mengkonsumsi mulai dari 5 gram setiap hari. Ya, nanti disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Atau mau coba yang DTM, DTM juga boleh. DTM bisa dikonsumsi mulai dari 1 saset setiap hari atau disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Selain Nah, kalau mau konsumsi Nutriflow juga boleh ya. Nutriflow ini bisa dikonsumsi 1 sampai 2 kali sehari. Konsumsinya per 15 gram takarannya setiap sajian. Nah, ini bisa dilarutkan dalam air terserah teman-teman ya, sesuai selera. Mau encer atau kental sesuai dengan selera teman-teman ya. Slide. Nah, kalau ingin yang menambahkan untuk vitalitas, itu bisa menambahkan dengan flavanol men. Nah, untuk flavanol men itu cukup dikonsumsinya 2 hari sekali saja, ya, atau 2 kali seminggu. Nah, nanti uh, untuk flavanol men itu tetap harus dikonsumsi dikombinasi dengan baik yang flavanol original, sweet, DTM, ataupun Nutriflow. Ya, makanya kita ayo bersih-bersih tubuhnya, buang toksin dan buang sampah. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda, itu tadi penjelasannya Bapak Ibu ya mengenai manfaat flavanol untuk detoksifikasi ya. Oke, baik. Sekarang sebelum kita ke sesi tanya jawab, saya akan memberikan informasi mengenai acara dan juga tentunya acara yang akan dijalankan oleh FAI dalam waktu dekat ya. Oke, baik. Ini ada nomor FIU Medical Consultant di nomor 0878 1706 6067 ya. Bapak Ibu bisa langsung chat di nomor konsultasi ini di jam 10 sampai jam 5 sore di hari Senin sampai Jumat. Kemudian kita ada sosial media bagi Bapak Ibu yang ingin menjadikan sosial media sebagai alat bantu untuk melakukan penjualan, bisa membuka YouTube kami di Forever Healthy Indonesia Official, kemudian Instagram @foreverhealthy.id, Facebook Forever Healthy Indonesia, kemudian Telegram FI Official, dan juga ada TikTok foreverhealthy.indonesia. Nah, kemudian kita juga ada promo Bangkok Trip
5 hari 4 malam. Periode promo ini sudah kita mulai dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2023. Caranya dengan mengumpulkan 8.500 CV dan juga 60 poin ya. Nah, Bapak Ibu, ini sudah banyak banget yang mendapatkan promo Bangkok ini. Semoga eh, Bapak Ibu yang hadir malam hari ini bisa ikut jalan-jalan juga ya ke Bangkok ya. Selanjutnya kita nanti ada MC training. Nah, ini terbatas banget nih pesertanya hanya 25. Syaratnya mudah banget hanya untuk member gold dan juga platinum. Pembicaranya ada Bapak Aris Hendra Wardana dan juga ada MC-nya ada Ibu Mary. Nah, ini di hari Sabtu nanti 14 Oktober jam 11 sampai jam 13.45 ya. Jadi Bapak Ibu jika ingin melakukan MC training bisa langsung menghubungi upline-nya untuk melakukan pendaftaran. Kemudian dilanjutkan lagi untuk bisnis preview di jam 2 siang akan ada Bapak Aris Hendra Wardana dan juga Ibu Mary di Gedung Kosa lantai 3. Oke. Oke, nah itu dia Bapak Ibu untuk eh promonya nanti akan saya infokan ya, pasti pada penasaran ya. Untuk promo FAI nanti akan saya infokan untuk promo FAI-nya ya. Kita ke chat dulu ya Dokter Winda ya. Oke. Chatnya, oke sebentar. Wow, Kendari hadir. Makassar dahsyat, Taiwan hadir. Wah, ada juga loh kita go internasional. Bogor hadir. Wah, Toli-Toli hadir. Keren, 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 keren. Oke, baik ya. Luar biasa ya dok ya dari seluruh Indonesia sudah hadir semua ya. Ada dari Taiwan nih dok. Kemudian kita langsung ke tanya jawab ya dok ya dari Ibu Sudarsi di Gorontalo. Assalamualaikum Bu Dokter dan Mbak Diana, izin tanya orang yang kena asma apa bisa konsumsi coklat? Kalau bisa itu yang mana? Silahkan Dokter Winda. Oke, ya bisa banget dong. Tapi memang kalau untuk asma tergantung ya. Asmanya itu karena apa? Karena asma ini kan sebenarnya termasuk salah satu reaksi alergi. Nah, jadi dia alergi terhadap apa dulu nih, gitu. Kalau umpamanya dia asmanya karena coklat ya jangan ya. Tapi kalau asmanya karena yang lain itu boleh banget untuk konsumsi cocoa flavanol. Seperti saya sendiri kebetulan saya tuh punya asma ya. Saya punya asma dan kalau lagi kumat itu justru saya suka banget konsumsinya DTM. DTM. Jadi saya asma tapi saya nggak pakai inhaler, tidak rutin pakai inhaler karena kan memang asmanya nggak sering kumat juga ya. So, asma saya itu kumat hanya saya itu alerginya itu lebih kepada dingin, dinginnya ekstrim. Itu asma langsung kumat tuh. Nah, itu karena kita banyakan di Indonesia kan nggak sering ya kondisi kedinginan seperti itu. Jadi makanya saya nggak sampai bergantung dengan inhaler. Nah, itu kalau lagi kumat, saya itu justru malah daripada pakai inhaler, saya malah lebih pakai DTM. Ya, jadi DTM seperti umpamanya kalau lagi kayak kemarin saya ke Korea, terus sebelumnya juga apa? Ke Turki, itu kan perbedaan cuacanya agak lumayan ya ekstrim dan itu kumat asmanya. Nah itu saya justru ini menangani dengan konsumsi DTM. Nah, jadi justru malah boleh banget ya dengan catatan tadi bukan alerginya terhadap coklat. Nah, nanti untuk konsumsinya itu bisa yang maintenance ya, boleh original atau sweet ya, itu nanti boleh disesuaikan mulai dari 5 gram sekali atau 2 kali atau 3 kali sesuai dengan kebutuhan tubuh. Nah, DTM disiapkan untuk kondisi-kondisi darurat. Jadi kalau pas lagi serangan itu nanti baru dikonsumsi DTM-nya untuk meredakan peradangannya, inflamasi di saluran nafasnya supaya asmanya bisa berkurang gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda. Selanjutnya dari Ibu Juntalu di Jawa Barat. Selamat malam Dokter Winda, izin tanya untuk penyakit asam lambung dan asam urat, apakah bisa terobati dengan produk ini? Oke, untuk penyakit asam lambung dan asam urat, sebenarnya ini bukan penyakit yang gimana bilangnya ya. Dia tuh termasuk dalam penyakit yang kambuh-kambuhan. Dalam artian untuk menanganinya akan kembali lagi kepada pola hidup.
ya pola makan gitu, akan kembali pada pola makan. Jadi asam lambung kalau seandainya sekarang lagi kumat, terus kita konsumsi apa obat gitu kan, itu bisa mereda. Tapi kalau seandainya pola makannya tidak benar, tidak diperbaiki, ya akan bisa kambuh lagi. Sama hal dengan asam urat. Asam urat juga sama ya. Itu kan tergantung makanan apa yang kita makan. Kalau kita ibaratnya mengatur makanan kita, ya dia nggak akan kumat sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya tetap ya, bukannya tidak bisa Koko untuk kasus asam lambung dan asam urat, bisa. Tapi tetap harus diiringi dengan perubahan pola makan yang lebih baik gitu ya, yang lebih benar. Nah, nanti Koko lebih kepada untuk maintenance dan juga untuk mengurangi efek-efek ya, efek-efek samping ataupun kerusakan-kerusakan yang terjadi, kerusakan-kerusakan sel yang terjadi akibat dari asam lambung ataupun akibat dari asam uratnya, gitu supaya eh, apa namanya penyakitnya tidak semakin parah gitu ya. Nah, untuk dosisnya kembali lagi ya bisa disesuaikan. Kalau untuk asam lambung sih sebenarnya saya lebih prefer konsumsinya DTM ya karena DTM itu kan direct to mouth. Jadi dia itu tidak lewat saluran cerna. Nah, karena kadang-kadang Flavanol ini kan karena dia adalah pure kokoa ya. Kokoa murni bukan ekstrak flavanolnya aja tapi memang natural kokoa gitu ya, natural kakao sehingga dia masih membawa asam alami dari si kokoanya dan ini kadang-kadang bisa men-trigger asam lambung bagi mereka yang terlalu sensitif asam lambungnya. Nah, jadi biasanya saya lebih menganjurkan konsumsinya yang DTM dan itu pun dikonsumsi setelah makan dulu gitu ya. Tapi kalau untuk yang asam urat sih bebas, mau yang original boleh, sweet boleh, DTM boleh, Nutriflo juga boleh. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Selanjutnya, pertanyaan dari Bapak Roy Rich, ya. Malam, Dok, mau tanya untuk susah BAB konsumsinya yang mana ya, Dok? Ya, terima kasih. Yang mana aja boleh. Original boleh, sweet boleh, DTM boleh, Nutriflo juga boleh ya. Yang mana aja boleh kok. Nanti itu bisa karena kan semua masing-masing sama bisa membantu untuk memperlancar aliran sorry, memperlancar BAB juga ya karena bisa membantu untuk meningkatkan aliran darah ke saluran pencernaan gitu, meningkatkan aliran darah ke saluran pencernaan sehingga peristaltik ususnya bisa bagus gitu sehingga BAB-nya bisa lebih lancar. Tapi jangan lupa untuk perbanyak minum air putih juga ya. Terkadang susah BAB ini masalah susah BAB itu sesederhana kurang minum gitu. Sebenarnya kurang minum aja gitu ya. Tapi boleh dikonsumsi Koko plus dibanyakin minum air putihnya juga ya. Oke, luar biasa sekali, Dokter Winda. Selanjutnya dari Rita Juwita ya, Dok ya. Izin tanya nih, Dokter. Minum apa orang yang sudah operasi tulang belakang karena jatuh dan itu sudah sebulan lebih. Jadi lebih ke recovery ya, Dok ya. Iya. Nah, Oke. kalau ini boleh sama juga ya. Yang mana aja pada dasarnya boleh. Original boleh, sweet boleh, DTM juga boleh, Nutriflo juga boleh. Ya, yang mana aja boleh. Tergantung yang cocok sama dia yang mana. Karena kadang-kadang berbeda orang, beda kasusnya mungkin sama, tapi karena beda orang bisa jadi penerimaan tubuh juga bisa berbeda. Dan kadang-kadang kan kita terlalu fokus sama satu kasus aja. Padahal di tubuh kita bisa jadi ada kombinasi kasus-kasus yang lain gitu kan. Nah, jadi kan kita ini yang akan membuat perbedaan apa namanya produk atau varian yang mana yang cocok bagi teman-teman. Jadi mungkin dengan kasus yang sama nih, sama-sama operasi tulang belakang, tapi yang satu cocoknya pakai original, yang satu cocoknya pakai DTM. Nah, mungkin sama-sama operasi tulang belakang, tapi plus-plus yang lainnya itu bisa jadi berbeda. Gitu. Mungkin yang satu kebetulan sama juga, dia ada habis operasi tulang belakang, tapi kebetulan punya darah tinggi. Kebetulan punya kolesterol tinggi, kebetulan punya masalah yang lain, yang satu lagi enggak. Nah, ini bisa membuat jadi ada perbedaan
konsumsinya gitu. Tapi makanya memang ini mungkin lebih kepada di trial aja dulu ya, varian mana yang cocok. Tapi yang mana aja pada dasarnya boleh. Dosisnya berapa? Kalau di recovery sepertinya saran saya mulai dari 2 kali takaran ya. Kalau untuk original atau sweet itu bisa mulai dari 2 kali 5 gram. Atau kalau mau yang DTM itu 2 saset per hari. Ya, Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda. Selanjutnya dari Bapak Wendy Chandra. Malam dok, mau tanya DTM dan flavanomen diminum langsung apa boleh? Dan apa yang terjadi kalau diminum langsung DTM dan flavanomennya? boleh, nggak ada masalah ya. Jadi di mixing gitu kan antara DTM dan flavanomen boleh-boleh aja, nggak ada masalah ya. Cuma saya nggak tahu sih, ini mungkin masing-masing kali ya. Saya ngebayanginnya DTM dengan flavanomen kalau langsung, karena kayaknya saya minum DTM aja, karena ini kan dia bubuk nih DTM-nya. Minum 1 saset aja kayaknya lama gitu kan. Tambah bubuk flavanomen lagi gitu. Kayaknya kelarnya lama banget ya, karena kan diumut-umut gitu sampai terserap di bawah lidah. Kecuali kita larutin ya, dilarutin karena kan DTM dan flavanomen walaupun bisa dikonsumsi langsung, tapi bukan berarti nggak boleh diseduh. Boleh juga teman-teman seduh ya, nggak ada masalah dengan itu ya. Jadi dia memang bisa direct to mouth, dia bisa langsung, tapi juga boleh juga diseduh. Jadi sesuai dengan kebutuhan aja. Kalau diseduh boleh dicampur, bisa juga ya. Mode flavanomen kombinasi dengan DTM atau flavanomen dikombinasi dengan ori atau dengan sweet itu boleh ya, nggak apa-apa. Kalau ini malah biasanya efeknya malah jadi lebih bagus sebenarnya. Karena kadang-kadang pada beberapa orang yang konsumsi flavanomen itu ada juga yang mengalami reaksi yang eh, tidak begitu nyaman, ya, tidak begitu nyaman karena efek detoksifikasinya. Nah, biasanya makanya selalu saya anjurkan untuk kombinasi dengan flavanol yang lain, baik DTM original atau sweet, karena bisa membantu untuk mengimbangi dari efek detoksifikasi si flavanolmennya supaya nggak terlalu strong gitu ya. Justru malah biasanya saya anjurkan demikian kombinasi, tapi mungkin nggak langsung banget di saat yang bersamaan. Jadi DTM original atau sweetnya pagi, flavanolmennya sore. Tapi kalaupun mau dua-duanya langsung dikombinasi di sore hari, boleh-boleh aja, nggak ada masalah ya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda. Selanjutnya dari Bu Oki di Pekanbaru. Selamat malam Dokter Winda. Mau tanya nih gimana ya kalau proses detoxnya parah seperti kena diare? Gimana ya penanganannya? Terima kasih. Oke, nah sebenarnya sih begini, selalu ya pada dasarnya prinsip detoksifikasi dimanapun itu, kalau kita lagi proses detoksifikasi, memang paling ideal adalah kita beristirahat. Kenapa? Namanya lagi bersih-bersih kan, lagi dibersihkan. Nah sebenarnya paling ideal itu adalah kita beristirahat. Dengan kita sambilan istirahat, itu tubuh kita bisa fokus dalam mendetoksifikasi racun-racun di dalam tubuh gitu. Jadi harusnya pada saat kita lagi detoksifikasi, itu kita istirahat yang cukup, minum air putih yang banyak ya, makan juga jangan yang aneh-aneh dulu. Malah biasanya dianjurkan makannya itu justru istilahnya vegan dulu ya, banyakin lebih ke vegetarian dulu untuk sementara di proses detoksifikasi. Banyakin makan sayur, makan yang lebih mentah-mentah dibandingkan makan makanan olahan. Itu supaya proses detoksifikasinya malah bisa lebih lancar sebenarnya. Cuman kan kadang-kadang kan kita suka ribet ya, aduh kerjaan banyak, nggak mungkin kita istirahat dan segala macam. Makanya kadang-kadang nih, ini yang membuat proses detoksifikasi jadi lebih berat gitu. Karena sambilan, tubuh kita tuh sambilan, sambil ngedetox, sambil juga kerjain yang lain-lain. Nah, ini yang akan membuat tubuh kita jadi lebih terkuras, dan ini biasanya bikin jadi nggak nyaman. Nah, seperti ini contohnya diare. Sebenarnya sih kalau diare, saya anjurin tetap minum air putih aja dulu yang banyak. Memang itu bisa jadi proses pengeluarannya. Lagi dikeluarin racunnya, justru diare jangan langsung di stop. Ya, kecuali nih BAB-nya udah cair, udah cair, udah gitu, udah lebih banyak banget.
bahkan lebih dari 5 kali, lebih dari 10 kali sehari dan sudah sampai lemes, itu baru ya harus di stop diarenya karena sudah terlalu berlebihan. Tapi kalau umpamanya diarenya masih 3 kali, 4 kali, sebenarnya sih itu masih sedang pengurasan ya, lagi dikuras untuk racun-racunnya. Itu prinsipnya adalah bawa istirahat sama banyakin minum air putih karena diare itu sebenarnya kan dia lagi buang racun. Tapi dijaga jangan sampai kita dehidrasi. Itu yang paling penting. Selama kita nggak sampai dehidrasi, itu nggak apa-apa kok. Paling cuma capek aja. Karena bolak-balik kamar mandi gitu ya, sama ibaratnya dengan mulus-mulusnya. Tapi itu memang lagi proses pengeluaran racunnya. Jadi saran saya adalah istirahat, sama banyakin minum air putih. Tapi kecuali kalau diarenya sudah terlalu parah dan sudah kelemesan, langsung ini aja, apa namanya, segera minum obat. Ya, Oke, selanjutnya dari Bu Sudarsi. Terima kasih, Bu Dokter. Nah, kemudian dari Ibu Irna. Malam, Dokter Winda. Mau tanya apakah flavanol bisa untuk anak yang lambat bicara? nah ini akan tergantung anaknya umur berapa ya. Kalau saran saya sih untuk anak sih tetap dianjurkan di atas 2 tahun. Ya, di atas 2 tahun kenapa? Di atas 2 tahun itu berarti kemungkinan pencernaannya sudah lebih matang, lebih mature. Jadi sudah bisa menyerap flavanol juga dengan lebih baik. Kalau di bawah 2 tahun bukan nggak boleh sih, boleh-boleh aja. Cuman biasanya kalau di bawah 2 tahun, pencernaannya belum cukup matang sehingga penyerapannya tidak begitu maksimal ya, tidak optimal. Jadi banyak yang kebuang nanti sayang juga kebuang-buang kan gitu. Jadi saya sih lebih menganjurkan kalau bisa sih tetap di atas 2 tahun. Nah, untuk lambat bicaranya ini nanti akan tergantung ya. Kenapa lambat bicara? Kadang-kadang ini juga kita harus follow up dulu dari progres tumbuh kembangnya dari awal gitu ya. Kira-kira apa yang menyebabkan anak tersebut lambat bicara gitu? Apakah memang ada masalah atau ada suatu kelainan atau memang hanya karena fasenya aja gitu, fasenya ada yang terlewat atau eh, apa fase tumbuh kembangnya ada yang terlewat sehingga mengakibatkan dia lambat bicara. Nah, itu sebaiknya sih nanti ditelaah lebih detail dulu ya gitu. Tapi boleh-boleh aja diberikan Lavano. Nah, untuk anak-anak nanti dosisnya 3 gram ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Selanjutnya dari eh, Diana nih, Dok ya. Tapi bukan saya, Dok, yang bertanya ya. Dari Bu Diana, Dok, untuk masalah berat badan apa yang terbaik dan bagaimana dosisnya? Terima kasih. Oke, kalau untuk berat badan jujur saya lebih suka antara original atau sweet. Ya, itu menurut saya pribadi itu efektif banget untuk nurunin berat badan. Kalau saya tuh minum membaik original. Saya sih bahkan lebih suka lagi original karena rasanya pahit. Nah, rasa pahitnya itu bikin jadi bantu juga untuk menahan selera makan. Karena kadang-kadang nih kita suka nggak sesuai ya. Yang susah ini kan kalau mau nurunin berat badan ini lebih kepada nahan mulutnya. Iya kan? Nah, jadi saya sih kadang-kadang malah lebih suka lagi original karena bisa membantu untuk nahan selera makan juga. Jadi selain dia bisa membantu untuk meningkatkan metabolisme tubuh, membakar lemak, tapi juga sekaligus juga bisa membantu nekan selera makan juga. Tapi ada juga yang pakai sweet juga, ini kok efektif juga ya. Nah, itu kedua-duanya boleh. Untuk dosisnya, itu kalau saya ya, itu biasanya itu konsumsinya 2 kali 10 gram bahkan setiap hari. Ya, jadi pagi ya itu 10 gram berarti kan 2 sendok teh ya, 2 sendok teh pagi itu dikonsumsi sebelum sarapan, bahkan sebelum olahraga biasanya saya sebelum nge-gym. Habis itu nge-gym itu keringatnya akan banyak banget, tapi habis itu kayaknya eh, biasanya kan kita kalau habis olahraga yang dengan keringat yang sampai banyak banget kayak gitu, pasti ngebayangannya udah lapar banget nih. Tapi ternyata pas makan itu nggak terlalu banyak, malah lebih cepat kenyang. Nah, terus nanti habis itu minum sekali lagi adalah sebelum makan malam. Gitu. Itu lumayan efektif dalam nurunin berat badan. Itu kalau tips dari saya. Ya? Oke, selanjutnya dari Bapak.
Roy Rich. Terima kasih banyak dok. Dan juga dari Ibu Rasima Foto. Selamat malam Dokter Indah. Untuk kanker serviks, apakah flavanol ini bisa untuk penyembuhan? Dan bagaimana cara konsumsinya? Terima kasih. Oke, untuk kanker serviks boleh banget konsumsi flavanol ya, tapi bukan untuk penyembuhan. Karena nanti kebayanginnya kalau saya bilang untuk penyembuhan, itu ngebayanginnya dengan flavanol aja pasti sembuh. No ya, kita tetap harus realistis. Flavanol itu tetap kan dia tuh lebih untuk membantu ya, membantu terapi utama. Jadi terapi utamanya kalau untuk kanker serviks kan tetap ya kemoterapi, operasi, radioterapi ya. Nah, nanti ini boleh dibanding dengan flavanol supaya apa? Supaya pengobatannya bisa lebih efektif dan tingkat keberhasilannya bisa lebih tinggi ya. Karena biasanya pasien-pasien yang mengikuti kemoterapi, operasi, atau enggak pasien kanker sendiri lah ya, itu kan secara mental itu kan biasanya down ya, di mana kondisi ini akan membuat hormon kortisolnya itu semakin meningkat, dan hormon kortisol inilah nanti yang akan sebenarnya membuat tingkat keberhasilan dari terapi kankernya itu malah jadi makin jelek. Nah, ini sebenarnya. Jadi bukan bukan karena di kemo terus jangan deh, jangan di kemoterapi nanti malah jadi cepat mati kan suka gitu kan. Saya banyak banget loh yang datang pada ngomongnya seperti itu. Sebenarnya bukan kemonya, tapi karena mentalnya, mental yang down tersebut ya, mental yang down tersebutlah justru yang menghasilkan hormon kortisol, di mana hormon kortisol inilah yang akan menggagalkan terapi-terapinya gitu ya, sehingga akhirnya ya cancernya makin parah gitu. Nah, makanya teman-teman bisa lihat kan ada juga loh orang-orang yang survive dari cancer. Kenapa? Karena mental mereka tidak down. Nah, disinilah perlu pendampingan dengan Panol supaya mood jadi lebih bagus, mental lebih kuat, dan juga bisa membantu untuk mengurangi efek-efek dari terapi-terapi utama tersebut. Seperti contohnya, biasanya kan kemoterapi kan jadi mual muntah, kulitnya jadi hangus, rambutnya jadi rontok gitu kan. Nah, ini bisa nyeri yang sangat gitu ya, nyeri nyeri banget. Ini bisa dibantu nanti berkurang dengan cocoa flavanol juga. Jadi memang cocoa flavanol lebih kepada pendampingan dari terapi-terapi utama si kansernya ini. Konsumsinya dosisnya memang perlu agak lebih tinggi. Minimal 3 kali takaran ya. Kalau original atau sweet itu 3 kali 5, minimal 3 kali 5 gram itu ditingkatkan lebih bagus lagi. Atau DTM minimal 3 saset per hari. Ya, lebih banyak akan lebih bagus. Oke? Okay? Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda. Selanjutnya dari Bu Rosalia Roja. Dok, bagaimana untuk alergi kulit yang kulit sensitif? Oke, nah sama juga kalau kulit pada dasarnya ini kan sebenarnya kesensitifan kulit itu akibat dari overprotectionnya justru ya, sehingga dia tuh lebih gampang eh, bereaksi ya terhadap suatu zat tertentu. Nah, ini justru bisa dibantu dengan flavanol ya. Karena flavanol itu punya efek kan tadi antioksidan. Antioksidan itu dia punya manfaat kerjanya adalah balancing dan protecting. Balancing di sini adalah menyeimbangkan. Yang berlebihan ditekan, yang kurang ditingkatkan. Pada kasus alergi kulit ini, itu kan hipersensitivitas ya, hipersensitif. Jadi terlalu sensitif, reaksi sensitifnya inilah yang nanti akan ditekan supaya tidak terlalu sensitif lagi, dan juga efek protectingnya untuk mengurangi peradangan-peradangan akibat dari reaksi alergi tersebut. Jadi boleh banget dengan konsumsi flavanol ya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Indah. Selanjutnya dari Juntalu nih dok mau bertanya lagi. Untuk tekanan darah tinggi boleh juga ya dokter konsumsi produk ini? Boleh banget. Justru kan sangat bagus. Justru yang paling utama untuk yang mengkonsumsi flavanol adalah mereka-mereka yang punya penyakit kardiovaskular, termasuk hipertensi, ya, tekanan darah tinggi. Justru sangat rekomendasi banget untuk konsumsi flavanol, ya.
Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Kemudian ada Bu Rasimah dari Pekanbaru. Halo, Bu Mirasimah. Kemudian ada Bu Rita. Terima kasih, Dokter Winda. Sehat selalu. Dan pertanyaan terakhir nih, Dok, dari Bapak Roy Rich. Izin tanya lagi, Dok. Apa penyebab tremor dan bagusnya konsumsi produk yang mana? Sama seperti Parkinson ya, Dok, ya? Berarti ya? Bisa. Jadi tremor ini kan sebenarnya gejala ya, suatu gejala penyakit. Nah, penyebabnya apa sebenarnya bisa macam-macam sih. Tremor, Parkinson bisa tremor. Tapi hipertiroid juga bisa tremor juga. Ya, jadi sebenarnya kalau penyebab penyebab dari tremor bisa macam-macam, sama aja seperti pertanyaan penyebab dari demam. Penyebab dari demam bisa macam-macam juga. Nah, jadi ini mungkin harus justru harus ditanya lebih lanjut kali ya, justru kepada pasiennya. Jadi gejala-gejala lainnya apa saja gitu ya. Jadi pasiennya seperti apa, keluhannya apalagi selain tremor gitu kan. Terus nanti temuan-temuan pada pemeriksaan fisiknya apa saja. Terus nanti mungkin bisa jadi dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, baik pemeriksaan lab, pemeriksaan ronsen gitu kan, atau pemeriksaan imaging lah ya, ronsen atau CT scan tergantung dari tadi ya, apa namanya, mengarahnya ke arah mana. Tapi memang tremor itu bisa macam-macam, bisa karena hipertiroid, bisa juga karena hipoglikemi juga bisa bikin tremor ya. Terus bisa juga Parkinson tadi ya, bisa juga. Jadi memang ini tergantung nih, bisa jauh banget bedanya. Kita kan antara Parkinson dengan hipertiroid jauh banget ya, gitu. Jadi yang pasti sih tremor terjadi karena ada gangguan pada persyarafan. Tapi gangguannya karena apa itu bisa random, bisa banyak banget. Jadi memang ini harus ada penelaahan lebih jauh ya, penggalian lebih jauh kepada pasiennya untuk mengetahui tremornya itu karena yang mana. Untuk konsumsi produk yang mana, pada dasarnya itu tadi ya akan kembali lagi sebenarnya itu dia penyebab tremornya yang mana dulu gitu, penyakitnya yang mana dulu. Ini harus ditelaah lebih jauh dulu ya, di anamnese, ditanyain, digali lebih dalam kepada pasiennya untuk tahu konsumsi produk mana yang paling baik, paling tepat untuk kasus ini. Tapi pada dasarnya sih sebenarnya yang mana aja boleh kok. Tapi biasanya saya kalau untuk kasus seperti ini lebih anjurin original atau sweet dulu sih biasanya gitu. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Nah, itu tadi dari Bapak Roy Riz adalah pertanyaan terakhir ya, Dok ya. Nah, baik, Bapak Ibu, saya infokan untuk promo nih Bapak Ibu ya, luar biasa sekali. Kita ada promo Shocktober promo ya. Jadi untuk hanya pembelanjaan 40 CV, mudah banget ya 40 CV artinya eh, Bapak Bapak Ibu bisa sweet ataupun original ya, itu bisa menjadi member silver ya. Jadi luar biasa sekali promonya hanya sampai tanggal 14 ya, hanya berlaku sampai tanggal 14 Oktober 2023. Dengan join 40 CV Bapak Ibu sudah bisa menjadi bergabung menjadi paket silver ya. Oke, luar biasa sekali Dokter Winda. Oke, baik. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang ingin sampaikan, Dokter? Karena kebetulan waktunya Hmm, juga sudah jam 9 malam. Oke, paling seperti biasa sih. Saya selalu mendoakan teman-teman tetap sehat-sehat ya semuanya. Dijaga kesehatannya ya, karena sehat itu adalah aset kita yang paling berharga. Kalau kita sehat, apapun bisa kita lakukan. Makanya salah satu yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan kita adalah pertama, minum air putih yang banyak, kedua, istirahat yang cukup, dan yang ketiga, minum koko flavanolnya setiap hari ya, supaya kesehatan kita terjaga dan kita bisa terus beraktivitas dengan baik, cari cuan terus ya kan, dan kita bisa kumpul-kumpul lagi. Oke.
Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda, luar biasa ya tipsnya ya. Bapak Ibu pastikan juga jangan lupa untuk selalu konsumsi flavanol dan selalu mengikuti sosial media kami ya untuk mempermudah Bapak Ibu dalam mempromosikan produk flavanol ya. Baik, kalau begitu saya akhiri seminar kesehatan malam hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan dengan topik yang sangat menarik tentunya. Saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat malam semua. Bye-bye. Oh, terunmute. Selamat malam. Terima Terima kasih Bu kasih. Eli. Sama-sama. Sama-sama.